Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa pada ibadah hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang apakah yang disebut berhasil. Kejadian 39 ayatnya yang ketiga. Saya baca Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin, saudara. Nah, kita lihat ayat ini, Kejadian 39 ayatnya yang ketiga. Dalam teks Ibrani, itu wayare Adonai ki Adonai, itu wekol asher, hu ose Adonai matseliak beyado. Saudara, nah kita lihat dalam terjemahan ini, dan tuannya, maksudnya Potifar, melihat bahwa Tuhan bersamanya. Kalau terjemahan ini dikatakan bahwa Tuhan menyertai, dilihatnya bahwa Yusuf disertai Tuhan atau Tuhan menyertai Yusuf. Sama dengan di teks bahasa Inggris, and his master saw that the Lord was with him. Dan tuannya melihat bahwa Tuhan ada bersama dia. Tetapi di dalam teks Ibrani ini, sebetulnya kata itu bahwa Tuhan bersamanya. Nanti kita lihatlah bahwa Tuhan bersamanya. Dan segala yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil di tangannya. Coba kita melihat bagian ini. Pertanyaannya, bagaimana Potifar bisa melihat Yusuf disertai Tuhan? Karena ayat ini mengatakan, setelah dilihat oleh Potifar, ya tuannya itu, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Memang di ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf ada di Mesir karena dijual oleh saudara-saudaranya melalui orang Midian, lalu kemudian dibeli oleh Potifar, dia menjadi budak di sana. Di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari mana Potifar tahu Yusuf disertai Tuhan? Dilihatnya. Lihat apa? Nah, pertanyaannya, melihat apa? Saudara, kalau ada orang yang disertai Tuhan, saudara lihat orang ini disertai Tuhan. Lihatnya dari mana orang ini disertai Tuhan? Apakah saudara melihat orang ini wajahnya bercahaya? Atau melihat orang ini berkelakuan sangat sopan, sangat baik? Tapi itu tidak menjamin loh kalau misalnya orang berkelakuan sopan. Sebab kita menemukan ada orang yang sopan baik, tapi dia tidak takut sama Tuhan. Atau melihat, Yusuf ini suka berdoa. Apakah dilihat dari itu? Bagaimana Potifar bisa melihat Yusuf disertai Tuhan? Ingat, Yusuf saat itu seorang budak. Seorang budak disuruh kerja, mungkin dipaksa, disuruh buat apapun. Tetapi Potifar lihat orang ini disertai Tuhan. Apakah dari hasil pekerjaannya yang selalu sempurna, selalu baik? Saya pikir itu, saudara. Pekerjaannya itu selalu the best, selalu baik. Sehingga Potifar itu lihat, ini disertai Tuhan ini orang. Apapun yang dia perintahkan, dia kerjakan dengan baik. Saudara, Yusuf saat itu masih muda. Ya, kita tidak tahu berapa umurnya, apa 17 atau 18 tahun, tapi masih muda. Dan mungkin belum pernah keluar, saudara. Sekarang dia dihadapi seperti itu. Tapi dia mendapat pujian dari tuannya. Dan bukan melihat
pribadi Yusufnya, tapi dia ngelihat Tuhan yang ada pada Yusuf. Itu yang benar. Jadi yang benar adalah kalau orang ngelihat Tuhan yang ada pada kita, Tuhan yang ada pada saya, lalu orang memuliakan Tuhan karena lihat saya, orang memuliakan Tuhan karena melihat saudara. Bagaimana sama juga saudara bisa melihat orang itu disertai Tuhan? Apakah karena mempunyai segalanya? Oh, ada orang mengatakan, lihat dia punya semua, mobil punya, rumah punya, segala punya, orang disertai Tuhan. Tidak, belum tentu saudara. Sebab ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, punya segala benda, rumahnya harmonis, sampai menimbulkan pertanyaan dari para pemazmur. Dari mana? Itu yang kita lihat tadi saya katakan mungkin pekerjaannya. Nah, ini ya saudara. Dari mana? Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Nah, sekarang kita mau ngelihat lagi tentang Potifar. Apa yang diketahui oleh Potifar, seorang pejabat Mesir, pejabat, bukan orang Israel, tentang Allah orang Israel, Allah orang Ibrani. Sebab di ayat ini disebut setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh, Allahnya orang Ibrani. Sejauh mana Potifar melihat hal ini? Saudara, apakah yang diketahui seorang pejabat Mesir tentang Allah orang Ibrani? Apa yang dia tahu tentang kehidupannya yang ada? Waktu Yusuf masuk ke sana sebagai seorang budak, lalu dia dijual, lalu dibeli. Apakah itu? Bagaimana Potifar tahu bahwa Allah yang membuat semua yang dilakukan oleh Yusuf itu dari Tuhan? Kadang-kadang ada orang, saudara, mengerjakan sesuatu dengan baik. Orang itu mengatakan, iya cakap. Oke ya. Terus ada orang mengerjakan sesuatu dengan baik, dia katakan, iya rajin. Ada orang mengerjakan sesuatu dengan baik sempurna, oh dia pintar. Hampir tidak ada mengatakan, oh Allah menyertai dia. Oh Allah menyertai dia. Kalau menjawab itu pintar, mungkin saudara, oh ini orangnya orang pintar ini. Ini orang cakap ini. Ini orang rajin ini. Tetapi tentang disertai Tuhan, hanya Potifar bilang, orang ini disertai Tuhan. Berarti ada yang spesial, ada yang khusus. Nah, yang dilakukan Yusuf semua berhasil. Apa mungkin Potifar menguji Yusuf dengan bermacam-macam pekerjaan dan selalu gol? Kerjaan yang sulit berhasil, sulit berhasil, sulit berhasil. Sehingga Potifar mengatakan tanpa Tuhan gak mungkin. Kalau Daniel itu jelas saudara, kelihatan. Sampai Nebukadnezar tahu ini orang yang disertai Tuhan. Dari mana dia kelihatannya? Sebab Nebukadnezar waktu bermimpi, tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab mimpinya. Tidak ada satu orang pun. Semua orang-orang pandai sudah dikerahkan. Tetapi Daniel datang dan dia bisa menerangkan mimpinya. Sehingga Daniel itu disebut ini orang ilahi, disertai Tuhan. Tapi ini kan tidak ada cerita itu. Cuman ada penjelasan bahwa Tuhan membuatnya berhasil. Itu berarti ini berhasil. Keberhasilan ini, kata Potifar, yang bukan orang Israel, itu karena Tuhan yang menyertai. Jadi keberhasilan itu saudara orang lain tahu. Keberhasilan anak-anak Tuhan orang lain tahu. Keberhasilan umat yang percaya orang lain tahu. Bahwa orang ini berhasil karena disertai Tuhan. Saudara juga berhasil karena disertai Tuhan. Perhatikan saudaraku, Yusuf itu apakah dia berhasil? Tapi Yusuf dipukuli oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur. Oke. Kemudian diambil, dijual ke Mesir. Jarak perjalanan sangat jauh dari
Dotan, tempat dia menggembalakan domba, sampai pergi jauh. Dan kemudian dituduh melakukan pemerkosaan. Padahal dia tidak melakukan apapun. Lalu dijebloskan ke penjara. Apakah ini ciri-ciri orang berhasil? Mungkin orang mengatakan dia orang sial. Ini nasibnya sial. Kena ini, kena ini, kena ini. Dia sial. Sehingga dijebloskan ke penjara. Tetapi dia disertai Tuhan. Tidak peduli dia apa, saudara ada di mana. Kalau disertai Tuhan itu berhasil. Orang tanya apakah itu keberhasilan? Mungkin orang mengatakan enggak. Tapi ciri keberhasilan bukan dari mulusnya pekerjaan. Tapi keberhasilan itu dari disertai Tuhan. Sebab itu saudara disertai Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa keberhasilan itu karena disertai Tuhan? Nanti saudara akan melihat dalam hidup saudara bahwa apa disertai Tuhan itu memang benar-benar berhasil, saudara. Dan itu berhasil. Berhasil. Kalau kita cek di dalam bahasa Ibrani, kata berhasil itu adalah salak. Salak bacanya, saudara. Salak itu artinya menyelesaikan pekerjaan. Berhasil karena menyelesaikan pekerjaan dengan kerendahan hati. Menyelesaikan pekerjaan karena Tuhan. Jadi keberhasilannya ini menyelesaikan karena Tuhan atau menyelesaikan pekerjaan bersama dengan Tuhan. Potifar melihat bahwa Yusuf mengerjakan tugasnya tidak seperti para budak lainnya. Potifar mempunyai banyak budak. Si budak ini mengerjakan sesuatu dengan model gini, ini begini, ini begini. Mungkin ada budak yang mengerjakannya dengan cara menjilat akan majikannya. Budak mengerjakan dengan motivasi supaya tidak dihukum. Budak mengerjakan sesuatu dengan segala macam. Yusuf bukan seorang budak. Ya, dia dijual sebagai budak. Saudara, nah kita lihat. Tapi Yusuf tidak mengerjakan seperti itu. Yusuf punya Tuhan yang diajarkan oleh Yakub. Yakub diajarkan oleh Ishak. Jangan lupa, waktu Yusuf masih kecil, Ishak masih hidup. Dan Yusuf juga belajar iman dari Ishak. Dia orang yang beriman, saudara. Sehingga di dalam apapun dia beriman, walaupun dia buang, dia orang beriman, dia punya iman. Dan Yusuf sangat teguh memegang imannya. Kalau kita lihat waktu dia masih ada di rumahnya, dia seorang yang taat kepada Tuhan. Saudara, Yusuf menyelesaikan tugasnya bukan karena dia pegawai Potifar. Walaupun dia saat itu ada di bawah Potifar. Yusuf mengerjakan pekerjaannya bukan karena dia budak. Bukan. Yang harus menyenangkan majikannya. Lihat saudara, Yusuf menolak kalau pekerjaan itu akan merusak imannya, merusak kekudusannya. Dia menolak, dia nggak mau. Karena dia bekerja bukan kepada Potifar, dia bekerja kepada yang jauh lebih tinggi dari Potifar, yaitu Allah, pencipta alam semesta. Itulah sebabnya dia kerja bukan sebagai karyawan Potifar, tapi dia kerja sebagai karyawan Allah, karyawan Tuhan. Dia ingin mengerjakan yang terbaik dan paling baik, saudara. Karena dia bekerja sebagai seorang hamba Tuhan. Dan pekerjaannya itu sangat baik. Sehingga Potifar melihatnya, ini bukan dia yang mengerjakan, tapi Tuhan yang membantu mengerjakannya. Luar biasa. Seperti itulah kita harus bekerja, saudara. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Yusuf bekerja untuk Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara, ya tinggal di rumah Potifar. Itu hanya tempatnya saja. Tempat dia bekerja.
Seolah-olah Tuhan yang membawa Yusuf di rumah Potifar. Dari rumah Potifar, Tuhan bawa Yusuf ke dalam penjara. Tuhan yang bawa. Dari dalam penjara dia jadi Perdana Menteri. Saudara, kalau Yusuf tidak ada di rumah Potifar, dia tidak akan masuk penjara. Kalau Yusuf tidak di dalam penjara, dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Saudara, dan untuk menyelamatkan umat Israel. Ada rencana Allah untuk Yusuf. Sehingga Yusuf dibawa oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang memangnya tidak menyenangkan. Tetapi setelah dia jadi Perdana Menteri, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan merekakan yang baik kepadaku. Jadi saudara, itu yang ada. Sekarang dia ada ditinggal di rumah Potifar dan dia berpedoman, walaupun aku ada di rumahnya Potifar, tetapi aku bukan karyawan Potifar, tapi aku adalah hamba Allah dan Tuhan menempatkan aku di situ. Aku jadi budak, jadi pesuruh, disuruh-suruh, kemana-mana disuruh. Ya, aku mungkin dimarahin, disuruh kerja keras, aku kerjakan. Tetapi aku hamba Tuhan. Nah, itu yang ada. Dia bekerja untuk Tuhan. Kita juga harus bekerja karena Tuhan. Ia bukan budak Potifar, dia budaknya Tuhan. Sehingga Potifar pun tidak bisa berlaku sewenang-wenang kepada Yusuf, saudara. Setiap orang Kristen harus bekerja seperti kepada Tuhan. Paulus bilang, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Kita baca Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan hati seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Saudara, ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita mencontoh Yusuf yang bekerja seperti kepada Tuhan, sehingga Potifar melihat bahwa ia orang yang disertai Tuhan. Yusuf bekerja seperti itu. Jadi kata syalak atau berhasil ini adalah melakukan pekerjaan apapun seperti untuk Tuhan. Nah, dari sini Potifar bisa melihat tentang Yusuf. Bersamanya, saudara, kalau saudara lihat di dalam teks Ibrani di awal ya, misalnya saya kembali ke awal dulu, saudara. Nah, di awal ini kita lihat di sini, saya baca wayare Adonai ki Adonai ito, ada kata ito ya, ITTO ya, saudara lihat di teks Ibrani-nya. Kalau kita lihat itu memangnya ada huruf itu alef, lalu kemudian tet dengan waw ito. Nah, ito itu adalah dua kata, yaitu et dengan hu ya. Kalau kita lihat kembali, et dengan hu, et ditambah hu. Et itu tanda penunjuk objek. Kadang-kadang orang suka menerjemahkan akan atau mungkin seperti itu, saudara. Tapi penunjuk objek saja. Hu itu artinya ya. Hu itu ya. Jadi cuman di sana diterjemahkan bersamanya. Harusnya terjemahannya akannya. Akannya itu lebih tapi aneh kalau terjemahannya akannya. Tapi bersamanya nggak boleh kata pakai bersamanya itu. Lah, kita berkata tadi bersama Tuhan menyertai, iya. Seharusnya terjemahannya, saudara, dan Potifar atau tuannya melihat bahwa Tuhan dia. Kalau saya mau
jelaskan kasih kata kurung bahwa Tuhan itu Yusuf. Kenapa? Potifar lihat bahwa Tuhan itu adalah Yusuf. Itu artinya waktu dia lihat Yusuf, dia seperti lihat Tuhan. Tuhan luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Ini pasti Yusuf menjaga kekudusan yang luar biasa. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Sebab apa? Sebab hamba Tuhan dari India namanya Sandu Sundar Singh. Dia selalu pakai jubah kuning. Dia seorang yang mau mengikuti jejak Tuhan begitu luar biasa. Dia puasa 40 hari 40 malam sampai dikira mati. Seekor singa datang melihat, cuman bisa menjilat lalu pergi. Dia betul-betul melayani dan dengan penuh kasih orang melihat seperti Yesus. Oke. Mother Teresa yang sudah meninggal, dia melayani orang-orang kusta di India sana, saudara. Orang melihat dia seperti malaikat. Berarti kalau Potifar lihat ini, Yusuf seorang sangat istimewa. Sangat istimewa. Dekat dengan Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia orang yang baik. Padahal Yusuf memangnya budak Potifar, tapi dia lihat itu seperti Tuhan. Jadi tuannya Yusuf itu Potifar, lihat Yusuf seperti tuan di atasnya yang melampaui Firaun. Ia melihat Yusuf seperti Tuhannya, orang Ibrani. Tetapi apa benar pengertian ini? Tapi memang seperti itu, coba kita cek lagi. Potifar melihat. Oke, melihat. Kata melihat ada ra'ah. Ra'ah itu melihat. Melihat secara rohani, melihat bukan hanya melihat pandangan mata secara jasmani saja, saudara. Oh, ini orangnya begini gini, bukan. Tapi melihat dengan pandangan yang rohani, pandangan batin, dia lihat sesungguhnya. Itu kata ra'ah. Jadi Potifar itu lihat dengan sesungguhnya bahwa Tuhan dengan Yusuf itu jadi satu. Tuhan dengan Yusuf itu jadi satu. Indah. Kalau kita bisa seperti itu, saudara, wah, indah. Orang melihat kita ini seperti melihat Yesus. Sehingga melihat Yusuf seperti melihat Tuhan. Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai disertai Tuhan. Tapi kalau kita lihat teks Ibraninya adalah Tuhan. Ketika Potifar melihat Yusuf, dia melihat Tuhan. Dia lihat Tuhan. Setiap dia lihat Yusuf, dia lihat Tuhan. Itulah yang membuat hatinya disegarkan. Mungkin, saudara, waktu Potifar lihat Yusuf, hatinya yang susah itu hilang, jadi segar. Waktu dia lihat Yusuf, hatinya itu, saudara, seperti dihiburkan, dikuatkan. Sebab seperti itulah kalau lihat Tuhan. Daud menyanyi saja, saudara, dengan nyanyian setan yang mengganggu Saul lari. Melihat dia. Melihat saya seperti melihat Tuhan. Bisa enggak? Orang melihat saya seperti melihat Tuhan. Mungkin kita bilang, kita masih jauh. Atau melihat saudara seperti melihat Tuhan. Waktu saudara jalan, saudara makan, saudara berbelanja, saudara pergi. Orang bilang, aku kayak lihat Tuhan. Saudara, lain. Waktu di Israel, saudara, saya melihat ada orang
Saya nggak tahu orang dari mana. Dia punya rambut sebahu, laki-laki, mancung, hidungnya dan percis sama gambarnya Yesus. Terus saya bilang ke teman saya yang ikut, dia mengatakan, tuh lihat, itu orang itu percis Yesus. Ayo foto. Saudara, ada orang dari India juga lari mau minta foto ke dia. Terus dia cepat-cepat pergi jauh, saudara. Terus saya cari-cari, lo nggak ketemu. Ya, itu wajahnya dia, wajah rupa-rupanya. Tapi hatinya kan enggak. Kalau Yusuf dari hatinya memancar seperti lihat Tuhan. Saudara, saya kasih jari ilustrasi yang ringan. Ada 5 anak muda. Dia hendak pergi naik pesawat, hendak pergi buru-buru karena kelihatannya sudah agak telat. Dia buru-buru, dia cepat-cepat. Lalu dia lari, saudara. Satu anak muda nabrak orang yang jualan. Itu apelnya itu berserakan kemana-mana. Tapi dia lari aja, semua lari. Si ibu yang jualan itu, dia diem, lalu dia ngambilin apel-apel, ada yang jatuhnya kemana-mana, saudara, ada yang sudah rusak dan segalanya. Lalu kemudian 5 anak muda ini dia naik terus sampai beli karcis dan segalanya, saudara, mau boarding naik ke tempat itu. Waktu nunggu di tempat dalam antrian, dia itu berpikir, aku ini orang Kristen. Aku nabrak orang, lalu aku kabur begitu saja. Dia rugi banyak dengan buah-buahannya yang nggak dimakan. Apakah aku pantas disebut orang Kristen? Lalu kemudian si anak muda itu dia keluar dari ruang tunggu pesawat. Lalu dia lari, dia bilang ke temannya, aku keluar dulu ya. Dia lihat si ibu itu masih mengutin apel-apelnya. Lalu si anak muda itu datang ke si ibu itu, apel-apelnya dipungutin semua. Lalu kemudian, ibu, ini apel-apelnya yang rusak, saya ganti, anggap saja saya beli. Ini saya kasih uang, segalanya. Ibu itu ngeliatin aja. Lalu si ibu itu ngomong ke si anak muda itu, nak, apa kamu Tuhan? Oh, si anak muda itu, saudara, dengan hati yang terharu, lalu dia meneteskan air mata, dia pergi ke tempat ruang tunggu. Terus dia pikir, iya, kita harus lakukan itu. Dan orang melihat, nak, apa kamu Tuhan? Sebab orang-orang banyak yang ada di sekitar dia tidak menolong, membiarkan dengan urusan sendiri. Dan satu anak muda ini menolong. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Pada waktu kita menyingsingkan tangan kita menolong orang yang biasanya tidak mau orang menolong. Orang mengatakan, apa kamu Tuhan? Apa mungkin seperti itulah yang Yusuf banyak lakukan? Saudara, kita orang Kristen, seringkali Tuhan minta perbuatan kita yang nampak. Mari kita menunjukkan iman kita bahwa kita ada orang yang percaya kepada Kristus. Apakah Potifar melihat Yusuf karena pakaiannya? Saya rasa bukan. Tapi ia melihat Tuhan ada di dalam diri Yusuf. Biasanya orang melihat Tuhan di dalam diri kita karena kita mungkin memiliki satu pengharapan. Ya, seringkali saudara orang Kristen punya pengharapan lebih daripada yang lain. Bahkan di dalam kematian pun ada pengharapan. Pengharapan kebangkitan orang mati. Orang Kristen mempunyai pengharapan yang indah. Bukankah pengharapan itu bisa orang lihat bahwa kita bukan orang yang
seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Bahwa kita punya pengharapan. Bukan hanya di dunia ini. Kita punya pengharapan sampai kekal. Bukan hanya pengharapan masalah-masalah yang ada, tapi perkara yang kekal luar biasa dari Tuhan. Orang Kristen memiliki iman yang teguh. Iman itu yang dilihat, bukan kekayaan yang dilihat, tetapi iman yang dilihat. Oh, orang ini mempunyai iman yang teguh. Dalam menghadapi berbagai hal, masalah yang menimpa, satu demi satu punya iman. Dalam menghadapi pandemi COVID, orang Kristen masih punya iman. Dia masih berdiri teguh. Dia punya pengharapan. Dan dia punya kasih yang mau menolong orang lain. Itulah dia. Kan Allah adalah kasih. Saudara, itu yang dilihat. Orang melihat pengharapan yang ada pada setiap orang Kristen. Pengharapan yang mengatakan hidup ini bukan tidak ada harapan. Aku punya pengharapan di bumi sampai di sorga. Aku juga punya iman yang kuat, iman yang teguh. Iman yang tidak goncang. Aku juga punya kasih yang kita mau menolong orang lain. Itulah Kristen, saudara. Saudaraku, kekayaan yang paling besar kita adalah apa? Kekayaan besar yang kita punya itu apa? Kalau kita bisa jadi seperti Yusuf. Kalau orang berkata, aku melihat Yesus di wajahmu. Aku melihat Yesus di wajahmu. Ada nyanyian berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat wajah. Aku melihat Yesus. Kalau ada orang lain berkata kepada saudara, kok aku seperti lihat Yesus dalam diri kamu? Luar biasa. Itu hadiah, itu indah. Kalau saudara lakukan banyak hal dan lihat, aku seperti lihat Yesus. Ini perkataan yang indah. Aku lihat Yesus di dalam diri kamu. Aku lihat Yesus di dalam dirimu. Saudara, jadi carilah Tuhan. Bukan cari kesuksesan. Bukan. Sukses tanpa Tuhan itu gagal. Sukses tanpa Tuhan itu gagal. Berhasil itu jika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah berhasil? Kalau saudara mau jalan bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Tidak peduli yang lain. Saudara lihat di dalam Alkitab, Yeremia tidak menyebut dirinya berhasil untuk membawa orang Israel datang kepada Tuhan. Tapi dia seorang yang berhasil jalan dengan Tuhan. Dia orang berhasil. Karena orang Israel sendiri yang tidak mau. Nuh tidak bisa membawa orang banyak naik bahtera, hanya keluarganya saja. Tapi Nuh orang yang berhasil. Saudara, mereka orang-orang yang berhasil. Yang penting nomor satu dalam hidup ini kita disertai Tuhan. Dan orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak punya apa-apa. Mungkin saudara tidak punya apa-apa. Saudara tidak punya ini, tidak apa-apa. Yang penting saudara punya Tuhan. Sama seperti dikatakan saudara, semua boleh diambil. Asal Tuhan, ku tidak boleh diambil. Saudara, disertai Tuhan itu nomor satu. Semua boleh hilang. Tapi Tuhan tidak boleh hilang. Tuhan membuatnya. Potifar percaya kepada Yusuf. Sehingga ia mempercayakan seluruh isi rumah kepadanya. Orang ini orang yang bisa dipercaya. Siapa yang orang yang bisa dipercaya adalah orang yang disertai Tuhan. Sebab dia tidak mungkin korupsi. Sebab dia tidak mungkin mencuri. Sebab dia tidak mungkin mengkhianati.
Dan dia percayakan semuanya saudara, untuk dikelola oleh Yusuf. Ya itu yang ada. Kecuali ya mungkin istrinya atau yang lainnya saudara, keluarganya. Tapi semua benda-benda dikelola. Kalau bukan Tuhan yang ada di dalam diri Yusuf, tidak mungkin Potifar mempercayakannya. Jadi saudara, kalau orang lihat ada Tuhan di dalam diri saudara, saudara akan dipercayakan oleh Tuhan. Ingat, saat itu Yusuf masih budak, tapi diangkat tinggi-tinggi. Dan dia bukan orang Mesir. Dia orang dari luar, orang Ibrani. Nah, saudaraku, Tuhan mengangkat hidupnya. Perhatikan, hidup orang yang disertai Tuhan. Istri Potifar mengajak Yusuf tidur dengannya, tapi tidak mau. Dicoba, dirayu, coba, tapi tetap tidak mau. Bahkan waktu dipaksa dia melarikan diri. Orang yang disertai Tuhan akan jaga hidupnya kudus, supaya tetap disertai Tuhan. Saudara, dia coba, tak mau. Orang mungkin mengatakan, Yusuf, kamu budak. Ini ada majikan datang. Tapi Yusuf mengatakan, tidak, aku bukan budaknya dia. Aku bukan budakmu. Aku adalah hamba Tuhan. Aku lebih tinggi dan aku mengatakan, tidak. Aku hidup kudus karena Tuhanku kudus adanya. Orang yang disertai Tuhan akan menjaga hidupnya kudus, supaya tetap disertai Tuhan dimanapun berada. Saudara, keberhasilan adalah penyertaan Tuhan. Apakah itu keberhasilan? Keberhasilan adalah disertai Tuhan. Allah menjaga orang-orang yang disertainya. Orang disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami problem. Bukan. Ada problem. Walaupun kalau saudara disertai Tuhan pasti juga akan mengalami problem. Karena Yusuf mendapat masalah yang tidak biasa, saudara. Bukan cuma dibully, tetapi juga dimasukkan dalam sumur, dijual, dipenjara. Tetapi orang disertai Tuhan itu luar biasa. Dimanapun berada tidak menjadi masalah. Tetap tidak jadi masalah. Jadi yang dipegang oleh Yusuf itu adalah benar. Dan bukan hanya disertai Tuhan, orang lihat itu Tuhan. Mungkin juga kepala penjara itu juga lihat Yusuf ini seperti Tuhan atau seperti malaikat yang ada di dalam penjara masuk. Seperti dewa, mungkin dia nyebutnya. Seperti anak dewa. Sebab itu dikatakan, ayo sudah kamu yang mimpin saja. Saudara, disertai Tuhan dengan cara luar biasa. Bagaimana Yusuf bisa disertai Tuhan sedemikian rupa? Dia hidup benar. Dia menjaga kekudusan. Nomor satu kita lihat, dia menjaga kekudusan. Lain dengan saudara-saudaranya yang hidup sembarangan. Kita kenal saudara-saudaranya, Ruben yang berbuat zina, Simeon, Lewi yang mau membunuh. Saudara, belum yang lain-lainnya juga dengan cara-cara yang bukan seperti umat Tuhan. Tapi Yusuf menjaga dirinya seperti umat Tuhan, seperti hamba Tuhan. Saudara, itu yang membuat Allah suka kepadanya. Kemarin saya mengatakan di dalam doa bahwa Tuhan mencari orang yang memiliki hati seperti hati Tuhan. Dan waktu itu jatuh kepada Daud. Karena Daud memiliki hati yang seperti hati Tuhan. Bukan seperti Saul. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Tuhan mencari orang yang memiliki hati seperti hati Tuhan. Kalau hati kita belum selaras dengan Tuhan, kalau hati kita belum sama dengan Tuhan, biar kita mau menyamakan hati kita dengan Tuhan. Setel diri kita sehingga cocok dengan hati Tuhan. Saudara, setel, atur diri kita sehingga sama dengan hati Tuhan. Dalam hal apapun. Di dalam hal apapun. Baik di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di gereja. Setel hati saudara dengan hati Tuhan. Tiap kali disetel. Saya berkata, kalau pagi-pagi saudara atau
saya berkata pada saat saya punya gitar pertama kali, satu bapak mengatakan, kalau habis main gitar, tolong gitarnya dikendorkan senarnya, supaya gitarnya enggak bengkok. Tapi kalau sesudah main, saudara, dipukul tali kendor, nggak bisa, harus setel lagi, dicocokkan dengan semua, baru bisa dipakai main. Saudara, setel lagi, pas setel lagi, sampai selesai. Kalau kita ini alat, Yusuf ini alat, kalau kita itu disetel sesuai dengan Tuhan, maka alat itu akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memainkan alat musik, yaitu saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak bisa bermain musik saudara kalau alat itu tidak mau disetel. Tuhan tidak akan bisa pakai kita kalau kita tidak mau disetel oleh Tuhan. Berikan diri kita disetel oleh Tuhan supaya cocok dengan hati Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan dan dalam perbuatan, semua di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap di dalam Allah, yaitu Bapa melalui Dia. Saudara, di Kolose 3:17, apapun dikatakan semua segala perkara, apapun yang kita perbuatan, apapun yang kita lakukan, baik pembicaraan, baik pekerjaan, baik perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita tidak berbuat dosa. Bukan hanya di gereja, tapi juga di luar gereja, saudara. Ini berarti kita harus melakukan segala sesuatu seolah-olah Yesus sendiri yang melakukannya. Ada satu buku yang menulis mengatakan, seandainya Tuhan jadi gubernur, apa yang Dia lakukan? Saudara, apa yang Dia lakukan? Penulis buku ini mengatakan seperti itu. Kira-kira Tuhan akan lakukan apa? Seandainya Yesus adalah saudara, dalam posisi seperti saudara hari ini, apa yang Yesus lakukan kira-kira? Seandainya Yesus dalam posisi menghadapi pandemi, apa yang Dia hendak lakukan kira-kira? Seandainya Yesus berada dalam posisi saudara, usaha lagi sepi, apa yang kira-kira dilakukan oleh Dia? Seandainya Yesus seperti saudara yang sedang menghadapi tidak boleh kerja karena tidak boleh keluar, apa yang saudara lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Saudara, kita harus belajar tanya Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang Kau hendak lakukan? Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah itu kemuliaan Allah. Lakukanlah sebaik mungkin, seperti yang Tuhan inginkan. Ini berarti tidak curang. Ini berarti tidak korupsi. Nah, saudara, lakukan. Mengapa harus dengan nama Yesus? Sebab setiap kali setiap kali lengah, kalau pada saat mungkin kita lengah, maka iblis akan menghancurkan hidup kita. Kadangkala saudara, seseorang lengah, dia tidak harap Tuhan, tidak dilingkupi Tuhan, maka iblis akan menghancurkan hidupnya. Tapi pada waktu kita mengerjakan dengan nama Yesus, maka Dia akan mengatur dan melindunginya. Seandainya pun kata orang dia habis, tapi tidak habis. Sebab Yesusnya tidak habis. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dengan nama Yesus, iblis dikalahkan. Ini gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Gaya hidup seperti ini dimungkinkan
kalau kita melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, melekat dengan Tuhan, ini gaya hidup yang ada dan selalu mengisi hidup kita dengan kehadirannya. Isi hidup kita dengan kehadiran Tuhan tiap kali. Kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Bahkan kita akan mengerjakan lebih lagi, lebih baik lagi. Dan Tuhan akan menyertai. Kerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin. Mengerjakan yang terbaik itu penting. Sebab inilah sifat kita. Ada di asrama, saudara. Biasanya di asrama itu ada suruh nyapu. Ada seorang anak, saudara, kalau nyapu, dia kolongnya nggak disapu, saudara. Itu kolong-kolong lemari nggak disapu, kolong tempat tidur nggak disapu, dia cuma nyapu sekedarnya saja. Tiba-tiba, saudara, pengurus asrama ngelihat, terus dia mengata, kerjakanlah seperti kepada Tuhan. Tuhan lihat kamu. Memang saya nggak ngelihat kamu nyapu. Hanya di kolong-kolong enggak. Tapi Tuhan lihat. Setelah itu, saudara, dia selalu nyapu. Karena dia berkata, aku mau kerja buat Tuhan, bukan dia. Saudara, kalau pergi ke hotel, kadang-kadang ada orang mengatakan, coba lihat di kolong tempat tidur. Seringkali ada sampah. Memang orang itu menemukan pegawai yang gak disiplin, gak baik. Dia membuang sampah langsung mungkin dimasukkan di kolong. Tapi juga ada pegawai yang baik. Sampai kolong-kolongnya bersih. Kita bukan pegawai yang tidak disiplin. Kita mau mengerjakan sesuatu lebih daripada yang lain. Sebab kita tidak punya majikan manusia. Majikan kita adalah Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya kita kerjakan. Apa yang saudara kerjakan, kerjakanlah dengan Tuhan. Bersama Tuhan, kita bisa melakukan banyak perkara yang besar. Kita akan menyanyikan satu nyanyian, bahwa serta dengan Allah kami melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah hadapi semua. Yesus akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kami melakukan perkara yang besar. Serta dengan Allah kita hadapi semua. Yesus akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah. Saudara, kalau kita berserta dengan Allah, kita lakukan perkara. Saudara akan bisa melakukan perkara yang besar. Kalau saudara berserta dengan Allah, kita hadapi semua. Hadapi, saudara. Yesus akan Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Sebab itu saudara serta dengan Tuhan nomor satu. Immanuel artinya Allah beserta kita. Immanuel artinya Allah beserta kita. Beserta dengan Tuhan. Saudara katakan hari ini kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin berserta dengan sertai kami Tuhan. Sertai kami. Yesus akan menginjak-injak segala musuh kami.
perkara besar terjadi, serta dengan Allah perkara besar terjadi, perkara besar terjadi, serta dengan Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, setelah kami dengar firman-Mu, biar kami boleh bekerja seperti kepada Tuhan, supaya orang melihat Tuhan di dalam kami. Supaya orang melihat ada Tuhan di dalam kami. Dan nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang mendengarkan firman ini, biar Tuhan tolong, supaya jemaat ini disertai Tuhan dan Tuhan ada dan menguatkan hidupnya. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Biarkan Engkau nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di tengah pandemi ini, tolong jemaat Tuhan, jaga, lindungi, berkati. Berkati Tuhan. Tolong Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, dan kecukupan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Amin.